Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saktiana Dewi dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah Administrasi Jaringan. Langsung saja, deskripsi tugasnya yaitu saya adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta satu kantor cabang di kota lain. Untuk spesifikasi jaringannya yaitu untuk kantor pusat ada departemen penjualan yaitu 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, tersedia koneksi WLAN menuju kantor cabang. Untuk kantor cabang yaitu ada total perangkatnya ada 20 perangkat, tersedia koneksi WLAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Yang pertama itu desain subnetting. Rencana skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan bentuk untuk setiap subnet. Yang pertama itu subnet mask, alamat jaringan, tentang alamat IP yang dapat digunakan, alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Yang pertama yaitu tabel subnetting. Berdasarkan kebutuhan jumlah perangkat pada setiap divisi dilakukan pembagian subnetting. Di sini saya menggunakan metode VLSM, Variable Length Subnet Mask, agar penggunaan alamat IP lebih efisien. Di sini ada divisi penjualan, kebutuhan host seperti di soal yaitu 50, subnet max-nya 255, 255, 255, 192/26. Untuk network address-nya 192.168.10.0. Disable rank-nya dari 192, 168, 10.1 sampai dengan 10.62. Untuk broadcast address-nya itu 192, 168, 10.63. Untuk divisi pemasaran yaitu kebutuhan host-nya 30, dengan subnet host-nya 255, 255, 255, 224/27. Untuk network address-nya 192.168.10.63. Untuk disable rank-nya dari 192.168.10.65 sampai 192.168.10.94. Untuk broadcast address-nya 192.168.10.95. Untuk divisi kantor cabang, itu kebutuhan host-nya itu 20, dengan subnet host-nya 255, 255, 255, 224/27. Network address-nya 192.168.10.96. Untuk disable rank-nya dari 192.168.10.97 sampai 192.168.10.126. Untuk broadcast address-nya ada 192.168.10.127. Untuk divisi teknologi informasi, yaitu kebutuhan host-nya ada 10 dengan subnet host-nya 255, 255, 255, 240/28. Network address-nya dari network address-nya 192.168.10.128. Untuk disable rank-nya dari 192.168.10.129 sampai 142. Untuk broadcast address-nya 192.168.10.143. Untuk divisi server yaitu kebutuhan host-nya ada 5, subnet mask-nya 255, 255, 255, 240 dan slice 28. Untuk network address-nya 192.168.10.144. Usable rank-nya 192.168.10.145 sampai 192.168.10.158. Untuk broadcast address-nya 192.168.10.159. Untuk yang terakhir divisi link WAN-nya kebutuhan host-nya ada 2, subnet mask-nya 255, 255, 255, 252/30. Network address-nya 192.168.10.160. Untuk disable rank-nya 192.168.10.161 sampai 192.168.10.162. Untuk broadcast address-nya yaitu 192.168.10.163. Selanjutnya yaitu table routing. Yang pertama itu routing pada router kantor pusat atau head office. Router kantor pusat perlu mengetahui jalur menuju jaringan yang berada di kantor cabang. Oleh karena itu, dibuatlah router statis yang mengarahkan router kantor cabang melalui koneksi WLAN. Untuk destination network-nya 192.168.10.92. Untuk subnet max-nya 255, 255, 255.224. Untuk enterprise-nya yaitu 192.168.10.162. Yaitu keterangannya rute menuju jaringan yang berada di kantor cabang. Dengan konfigurasi tersebut, router kantor pusat dapat meneruskan paket data yang ditujukan ke jaringan kantor cabang melalui alamat IP router cabang pada koneksi WLAN. Selanjutnya yaitu routing pada router kantor cabang. Router pada kantor cabang juga harus mengetahui jalur menuju jaringan yang berada di kantor pusat. Untuk beberapa router statis yang mengarah ke router pusat sebagai jalur penghubung yaitu destination network-nya ada 192.168.10.0. Untuk subnet max-nya 255, 255, 255, 192. Untuk interface-nya 192.168.10.162.
Keterangannya itu rute menuju jaringan departemen penjualan. Selanjutnya 192.168.10.67 dengan subnet maksnya 255, 255, 255, 224. Untuk interface-nya atau next step-nya 192.168.10.161. Untuk keterangannya rute menuju jaringan departemen pemasaran. Untuk selanjutnya destination network-nya 192.168.10.128. Subnet maksnya itu 255, 255, 255, 240. Untuk interface-nya 192.168.10.161. Keterangannya rute menuju jaringan Departemen Teknologi Informasi. Selanjutnya 192.168.10.144. Subnet maksnya 255, 255, 255, 240. Untuk interface-nya 192.168.10.161. Keterangannya itu rute menuju jaringan server di kantor pusat. Dengan konfigurasi subnetting dan routing tes tersebut, jaringan di kantor pusat dapat berkomunikasi dengan baik. Demikian penjelasan mengenai desain subnet dan routing statis pada jaringan perusahaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.